kejahatan sikap melakukan waktu sehingga kita dapat terus kembali berkumpul di musola hikmah yang sama-sama dari ini. Alhamdulillah tadi sudah kita melaksanakan salat asar berjamaah dan insyaallah nanti salat tarawih berjamaah. Kemudian selawat dan salam selalu kita hadiahkan junjungan kita dan dengan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya kita berjalan hari ini beserta keluarga kita dapat syafaat dan rahmat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak kami jemaah salat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan hari ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, yang bertindak sebagai pemberi tausiah atau pengibul kita pada malam hari ini yaitu al-ustaz kita, al-ustaz Edi Kurniawan, yang alhamdulillah dari sudah memimpin salat asar berjamaah kita. Kemudian yang bertindak sebagai bilal pada malam hari ini kami harus saudara bangga yang dimulai. Kemudian satu informasi bahwasanya infak kita pada malam keempat bulan Ramadan berjumlah Rp330.000. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah musola hikmah. Kiranya apa yang diberikan ke musola kita ini menjadi amal jariah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk singkat waktu setelah kalian sama-sama kita melakukan tausiah ataupun pengajaran kepada guru kita Al-Ustaz Edi Kurniawan pada Ustaz dan persilakan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita menjadi golongan umatnya Rasul yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Sekitar yang jawab. Ini kita nyaman apa kan? Bu, apa kabarnya? Sehat Bu? Kayak di RARA itu ya, alhamdulillah, Allahu akbar. Bapak, apa kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah ya Allah. Bersyukurlah kita Pak, Allah masih titipkan kesehatan untuk kita Pak, yang sampai dengan detik ini. Sudah Ramadan yang berapa ini Bu? Ke-16 ya Bu ya? Sempat ya, lama lagi berarti yang satu sawalnya Bu ya. Jangan mau cepat-cepat kita Bu meninggalkan Ramadan ini Bu. Bapak dan Ibu, Rasul menyatakan dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan hati yang ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala,
maka kata baginda Rasul, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang terketuk hatinya untuk mau taat patuh melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah tahun ini, Pak. Beruntung kita, Pak, kalau kita masih taat patuh untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar sana, Pak, banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi enggan untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah puasa. Ini ibadah puasa nih, Bu. Oh, Bu. Jawablah, Bu. Dengarkan dulu ceramah ini, Bu. Kalau ada yang baik, ambil manfaatnya, Bu. Puasa Ramadan nih, Bu, nggak sembarangan ini, Bu, orang yang bisa melakukannya ini, Bu. Khusus orang-orang yang beriman. Maka Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang pegang imannya kepada Allah, yang lurus imannya kepada Allah. Oh, Dek, abang pergi kerja ya, Dek? Iya, Bang. Kata kali, abang puasa kan, Bang, puasa lah, Dek. Kan kita tadi subuh sahur sama-sama. Katanya, oh iya, berangkat pergi kerja. Abang pergi ya, Dek, doain abang sukses ya, Dek. Amin, Bang. Insyaallah aku makin cinta nih sama abang. Rajin cari duit, katanya puasa, rajin, katanya berangkat kerja. Jam 11 siang ditengok di sebelah kerjaan, mak rendang jengkol, katanya. Suruh kali dia makan, gelantungan kakinya macam kuntilanak, betul. Di warung-warung itu banyak sekarang. Siap-siap bolong, bergantung kaki di situ. Selalu katanya. Makan jam 5 sore pulang kerja, ditanya sama bininya, oh Bang masih puasa? Bang puasa lah, dia tengok di badan abang sempoyongan, dia lemes sekali rasanya. Padahal udah 2 piring tadi nasi pakai rendang jengkol. Nipu dia. Apa sebab? Imannya tak lurus, Bu. Apa sebab? Imannya tak kuat, Bu. Tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang disebut oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman lah, yang bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Imbalannya pun luar biasa, Bu. Dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tanya, Pak, kita jujurlah. Kira-kira dosa kita sedikit atau banyak nih, Pak? Nggak tanggung. Ibu-ibu kira-kira dosa sedikit apa banyak, Bu? Nggak tanggung. Pantang ada orang salah sedikit. Kebetulan tetangganya baru nikah, dapat suami orangnya tinggi besar, hidungnya mancung, badannya tegap, berbulu pula. Itu gantengnya, lakinya, ya Allah. Kebetulan dapat istri orangnya pendek, dongkek, itu naik pesek, ya kan? Begitu undangan bilang sama suami, bang, tahu kali lah nawa buyung. Kenapa? Yang olah badannya tegap, tinggi, hidungnya mancung. Dapat bini kok pendek, dongkek, pesek, katanya. Tuh kita tuh, mulut lancip kali. Jabir kali mulut kita tuh, Pak, banyak dosa kita. Maka kesempatan kita untuk bisa membersihkan dosa kita itu adalah bulan Ramadan tahun ini. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu tahun depan. Tidak ada yang bisa menjamin. Satu di antara kita hari ini semua yang berhadir di rumah Allah yang mulia ini, nggak ada yang bisa menjamin apakah kita bisa berjumpa lagi dengan puasa tahun 1443 Hijriah tahun yang akan datang, Pak. Maka manfaatkan setiap waktu dan kesempatan di tahun ini untuk terus kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya, malamnya qiyamul lail. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan qiyamul lail, salat tarawih, tadarus Al-Qur'an, iktikaf dan amal-amal lainnya, maka kata baginda Rasul, dengan hati yang ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaminannya dari baginda Rasul, dosa-dosanya yang telah lalu pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya ikhlas, Bu. Syaratnya ikhlas, Pak.
Syaratnya ikhlas Pak. Jangan jumpa imam nanti, ini kan 30 hari imamnya beda-beda. Kena imam yang lambat, memang imam tahu kalau lama lagi baca Al-Fatihah. Biasanya jam 9 kurang 5 udah habis semuanya. Ini berarti sampai jam 9.20 katanya. Memang orang mana imamnya tuh katanya. Berarti nggak ikhlas hati kita ibadah. Itu yang lambat, kena yang cepat. Memanglah imam paunya kok tanggung katanya. Baca Al-Fatihah 1 nafas katanya. Makan kolak 5 piring, mak senep aku katanya. Ya Allah ya Tuhan. Semua salah, cepat salah, lambat pun salah. Sebetulnya yang salah bukan imamnya, hati kita yang belum lurus. Maka perbaiki hati kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamnya udah sholat isya mau tarawih pakai baca ayat kursi pula lagi, gak ada tuh model kayak gitu. Ingat Bu, jadikan ayat kursi itu amalan Bu. Saya kasih Ibu ilmu ya. Jadikan ayat kursi itu amalan. Ibu kalau mau selamat dunia akhirat baca Quran tiap hari. Siapa yang menyibukkan hari-harinya dengan Al-Quran, hari itu dibukakan sejuta pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pak, ya Ustaz baca Quran gak pandai lagi katanya. Dulu waktu belajar Quran kerjaannya main aja katanya. Sampai sekarang huruf alif gak hafal katanya. Huruf alif yang ada titiknya ya katanya. Ya Allah, gak apa-apa baca ayat kursi hafalannya. Kata Nabi, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulla salatin ma'tubatin kana fi zimmatillah ila salatil ukhra. Siapa barang siapa yang selalu membaca ayat kursi selepas ia menunaikan salat, Pak, kana fi zimmatillah ila salatil ukhra. Orang tersebut berada dalam zimmahnya Allah. Zimmah itu artinya naungan Allah, jaminan Allah, pertolongan Allah ila salatil ukhra, sampai dia jumpa dengan salat yang berikutnya. Habis isya baca, ditolong kita sama Allah sampai subuh, Pak. Habis subuh baca, ditolong kita sampai zuhur, Pak. Habis zuhur baca, ditolong kita sampai asar. Habis asar baca, ditolong kita sampai maghrib. Ustaz, imamnya nggak baca, nggak apa-apa, kita sendiri yang baca. Nggak usah urusin orang lain, urus diri kita sendiri. Imamnya nggak baca, kita baca pelan-pelan, nggak sampai semenit bacanya. Kadang kita ada yang males kalau jadi orang baca ayat kursi, baca ayat kursi. Baca Pak, rasakan nanti bedanya Pak. Baca Pak, rasakan nanti keajaibannya Bu. Baca Bu, amalkan Bu. Tiap habis sholat dibaca. Mudah-mudahan kalau seandainya ditetapkan Allah kita mati di antara sholat zuhur ke asar, Allah ridha sama kita. Kita ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka kesempatannya Bu, hari ini Bu, terus tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunggu nanti Pak. Sekaranglah saatnya Pak. Umur umatnya Rasul itu gak lama hidupnya Pak Bu. Ahmad ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yazuzu zalik. Sesungguhnya umur umatku itu, kata baginda Rasul, antara 60 sampai 70 tahun aja hidupnya. Gak lama-lama. Aku gak nakut-nakuti, aku enggak. Yang hari ini usianya udah 59 tahun, 11 bulan 29 hari, ya 1 hari lagi berarti ya. Aku nggak nakutin, mau bapak duluan silakan, ikhlas aku. Tapi ikhlas lah. Ya, aku bukan nakutin, tapi udah terbukti Pak Bu. Semalam baru aja meninggal Direktur Utama Bank Sumut baru meninggal semalam. Lagi rapat di USU, tiba-tiba Allah tentukan ajalnya. Usia lagi paten-patennya Pak, 55 tahun. Dirut. Kalau ditanya gajinya, ya Allah Karim, nggak tanggung-tanggung lah. Banyak betul duitnya, tapi mati juga Pak. Yang saya bilang bukan masalah dirut atau apanya. Yang saya bilang Pak, yang mau saya kasih pelajaran untuk kita, ternyata terbukti apa yang disampaikan Nabi itu. Umur umatnya itu nggak lama-lama, 60-70 dah. Makanya sekarang kalau kita dengar pengumuman orang meninggal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Wak Buyung, umurnya 80 tahun. Ya Allah, banyak yang umur Wak Buyung, pasti gitu kita, betul nggak Bu?
50, 40, 30. Karena syarat mati itu bukan harus tua dulu Pak. Yang muda pun banyak yang dipanggil oleh Allah. Syarat mati itu kan mesti sakit dulu Bu. Yang sehat-sehat pun banyak yang meninggal Pak. Maka hari ini gunakan kesempatan kita untuk kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah seseorang itu ditinjau, dinilai oleh Allah berdasarkan niat kita Bu. Maka ikhlaskan niat kita Bu. Melaksanakan ibadah itu dengan ikhlas Pak, dengan hati yang lapang. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah senantiasa taat patuh kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin hanya sekedar ini yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari terus kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti di akhir Ramadan mendapatkan gelar predikat takwa di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang saya sampaikan dapat pelajaran yang kita terangkan Ustaz kita tadi sebagai imam atau kepada kita semua. Allah kita selalu berdoa salat tarawih kita berjamaah, salat kita sehingga kalau kepada Allah berdoa untuk sebagai imam kepada Allah pada Ramadan dan perjalanan umat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.